Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zarotunisa. Saya akan menjelaskan materi tentang merencanakan kebutuhan pelanggan bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Perencanaan bisnis untuk pelanggan di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Tujuan perencanaan bisnis. Yang pertama, menetapkan fokus pada bidang bisnis. Yang kedua, dapat memanfaatkan peluang potensial dan meminimalkan resiko. Dan yang ketiga, mendapatkan pendanaan modal. Manfaat perencanaan bisnis. Pertama, dapat menyiapkan konsep bisnis. Yang kedua, dapat menganalisa pasar. Dan yang ketiga, dapat menyiapkan modal. Langkah dan perencanaan bisnis untuk konsumen di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Bisnis teknologi web development. Web development adalah sebuah proses untuk pemeliharaan sekaligus pembangunan sebuah situs web. Proses pengembangan web ini dilakukan mulai dari desain, konten, pembuatan skrip, persiapan server, hingga pengaturan keamanan jaringan. Bisnis teknologi startup produk IT adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi maupun digital. Berikut adalah beberapa tips untuk memulai sebuah bisnis startup. Yang pertama, membentuk tim yang solid dan konsisten. Yang kedua, tidak malu untuk bertanya dan jangan berpuas diri. Yang ketiga, mencari investor yang dapat menguntungkan bisnis. Yang keempat, memiliki mentor yang berpengalaman. Yang kelima, membuat roadmap usaha. Yang keenam, mengandalkan pemasaran secara digital. Dan yang ketujuh, memiliki kepercayaan diri dan usaha yang dikembangkan. Bisnis jasa desain grafis. Desain grafis adalah komunikasi visual dengan memanfaatkan gambar serta tulisan yang bertujuan menciptakan persepsi atas suatu pesan kepada pembaca. Jasa desain grafis adalah seorang yang menawarkan jasanya untuk menciptakan komunikasi visual dalam bentuk tulisan dan gambar secara fisik maupun digital sesuai permintaan. Harga jual untuk sebuah desain juga cukup besar tergantung skill dari desainernya. Bisnis jasa penulis artikel. Zaman sekarang banyak pemilik blog atau website yang membutuhkan penulis artikel untuk mengisi blognya dengan artikel berkualitas, tapi terbentur kebatasan waktu untuk menulis banyak artikel. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan bisnis jasa penulis artikel. Yang pertama, harus suka membaca dan menulis. Yang kedua, terus mengasah keterampilan menulis. Yang ketiga, membuat blog sendiri. Dan yang keempat, melakukan promosi. Bisnis SEO konsultan. SEO konsultan adalah layanan jasa SEO yang memiliki keahlian khusus dalam hubungannya dengan internet marketing. Tugas SEO konsultan adalah memberi arahan kepada klien dalam melakukan teknik SEO yang benar dan tepat untuk industri kliennya. Bisnis teknologi produk IT, aplikasi mobile. Saat ini, kategori aplikasi mobile yang paling banyak diunduh adalah yang pertama, games sebanyak 21,69%. Yang kedua, education and referensi sebanyak 14,6%. Dan yang ketiga, productivity sebanyak 13,90%. Bisnis teknologi produk IT software. Seseorang yang memiliki kemampuan coding yang baik cocok membuka bisnis teknologi produk IT, yaitu software akuntansi untuk mempermudah kegiatan yang berhubungan dengan keuangan dan akuntansi. Blogger laman menuju ide. Blogger adalah orang yang membuat dan mengelola blog. Bagi yang memiliki hobi menulis, blogger adalah salah satu peluang bisnis teknologi yang tepat. Untuk bisa mendapatkan penghasilan, kita bisa mengubah dan mengelola blog dengan PCC AdSense, mengikuti program afiliasi, menjual slot iklan, paid to review, dan lain-lain. Sosial media consulting, contohnya jasa produk IT di era sosial media. Jenis sosial medianya ada Facebook, Instagram, Line, Twitter, Tumblr, Pad, dan lain-lain. Bisnis teknologi produk IT solution adalah contoh bidang usaha yang bergerak di bidang jasa atau penjualan produk IT. Contohnya pemasangan CCTV, alarm keamanan, jasa servis perangkat IT, dan penjualan software. Tujuan teknologi jaringan komputer di dunia bisnis yang pertama mempermudah dan membantu kerja pegawai.
Yang kedua, meminimalkan biaya dan waktu. Dan yang ketiga, memberikan dampak positif untuk pegawai selama tidak melakukan penyimpangan atau tindakan menyalahi aturan, contohnya hacker dan cracker. Perkembangan pengolahan data. Yang pertama ada alat manual, yaitu alat yang dapat mencatat semua transaksi atau informasi dalam bentuk manual, contohnya pena, ballpoint, pensil, dan abacus. Yang kedua ada alat mekanik manual. Data diproses secara mekanis melalui penggunaan perangkat dan mesin, contohnya kalkulator, mesin tik, mesin cetak, dan lain-lain. Dan yang ketiga, alat elektronik, yaitu peralatan pengolahan data terbaru dan tercepat karena pengolahan data elektronik diproses dengan teknologi modern. Contohnya, komputer-komputer masa kini. Penerapan internet untuk aplikasi di rumah bisa sebagai sarana konektivitas dan komunikasi, akses informasi, pengetahuan dan edukasi, electronic commerce atau e-commerce, dan sarana hiburan. Keuntungan jaringan komputer. Yang pertama, resource sharing. Yang kedua, reliabilitas tinggi. Yang ketiga, menghemat uang. Yang keempat, cepat dan efisien. Dan yang kelima, real time.